Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, seperti yang minggu kemarin sudah Bapak sampaikan, hari ini kita akan membahas terkait dengan Tagwell. Ya, maka dari itu sebelum mulai pembelajaran, Jamil ketua kelas silahkan dipimpin doa dulu. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Yosef. Baik, terima kasih Jamil. Hari ini akan Bapak tampilkan. Sudah bisa kelihatan? Sudah, Pak. Ya, Nah, kompetensi dasar yang akan kita capai adalah menerapkan teknik pengelasan pelat dengan pelat pada sambungan tumpul posisi vertikal dengan las busur manual. Yang keterampilannya melakukan pengelasan pelat dengan pelat pada sambungan tumpul posisi vertikal dengan las busur manual. Nah, ini indikator pencapaian dan tujuan pembelajaran pada pengetahuan. Yang pertama, menganalisis tentang peralatan K3 yang digunakan dalam pengelasan pelat dengan pelat pada sambungan sudut sambungan tumpul posisi vertikal menggunakan las busur manual. Nah, tujuannya apa? Agar peserta didik dapat menganalisis peralatan K3 yang digunakan dalam pengelasan pelat dengan pelat pada sambungan posisi vertikal menggunakan las busur manual. Baru yang kedua, mengidentifikasi bahan dan peralatan yang akan digunakan dalam pengelasan pelat dengan pelat pada sambungan sudut posisi vertikal menggunakan las busur manual. Peserta didik dapat mengklasifikasi elektroda mengacu pada standar yang berlaku. Baru untuk berikutnya yang ketiga, mengidentifikasi klasifikasi dan kodifikasi elektroda mengacu pada standar yang berlaku. Nah, standar yang kemarin sudah kita bahas adalah AWS untuk menentukan elektroda yang akan kita gunakan. Nah, sedangkan di keterampilannya, siswa akan dapat mengidentifikasi cara menyetel dan mengoperasikan mesin las sesuai dengan prosedur. Baru yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi cara-cara melakukan las ikat pada sambungan tumpul pelat dengan pelat pada posisi vertikal 3G. Nah, untuk pertemuan kali ini, Bapak akan menjelaskan terkait dengan las ikat terlebih dahulu. Jadi untuk minggu berikutnya, pertemuan yang akan datang, kita akan membahas terkait dengan proses penembusannya. Seperti itu. Nah, sebelum kita melakukan pembahasan terkait dengan las ikat, nah Bapak akan tampilkan sebuah video, silakan diperhatikan. Tutorial pengelasan kampuh V3G. Nah, ini masih Tagwell-nya saja. Nah, sebenarnya di video ini ada suara-suaranya, tapi karena keterbatasan, nah silakan nanti diperhatikan. Nah, ini adalah elektroda yang sudah tidak terpakai, itu mempunyai diameter 2,6 dan 3,2, digunakan untuk mengukur gapnya. Nah, ini elektroda yang digunakan adalah 7016. Pada saat Tagwell ini harus kita las sesuai dengan ketentuan, diantaranya jarak Tagwell masing-masing titik itu adalah 15 cm. Kali proses, nah itu harus dibersihkan keraknya. Nah, biar sambungannya itu lebih kuat lagi. Baik, sudah dikuatkan dengan betul. Maka yang berikutnya adalah pembersihan kembali. Nah, dibersihkan lagi dengan palu terak, kerak-kerak yang ada, terus kemudian diperiksa. Nah, itu sudah terlihat. Nah, untuk bagian atas tadi kan menggunakan
elektroda yang sudah tidak terpakai dengan diameter 3,2. Kenapa seperti itu? Untuk mencegah terjadinya deformasi. Ya. Terus dikuatkan lagi biar lebih kuat lagi, biar tidak lepas nanti ketika proses penembusan. Ya, itu khusus untuk yang bagian atas. Bersihkan kembali. Nah, kalau sudah kuat, nah berarti proses tag wheel itu sudah selesai dan bisa dilanjutkan ke proses berikutnya. Seperti itu. Ya, jadi jangan lupa kalau pengen melihat kembali video yang Bapak tayangkan ini, silahkan dibuka di channel YouTube Bapak dengan nama Miftah Zainun N. Nah, maka di situ nanti kalian akan menemukan materi-materi yang kemarin sudah Bapak sampaikan. Nah, ini adalah penggunaan safety yang diperlukan pada saat proses pengelasan SMAW. Ada kacamata las yang tadi sudah disampaikan oleh teman-temanmu yang lain. Ada helm las, apron, sarung tangan, kemudian sepatu safety, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya adalah elektroda las SMAW. Skema atau klasifikasi elektroda. Ada kode E. Nah, itu menandakan elektroda, kemudian angka 60 diikuti dengan angka 1 dan berikutnya angka 3. Nah, sebelum Bapak lanjut, silakan kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Ya, Sadam, silakan. Apakah bisa Pak elektroda yang sudah terkena hujan atau yang disengajakan terkena air, apakah masih bisa untuk dilas Pak? Oh iya, baik Sadam, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus dari Sadam. Elektroda yang sudah terkena air, apakah itu terkena hujan atau kena air apapun, itu apa masih boleh digunakan untuk dilas? Ya, sepanjang elektroda itu masih mempunyai tanda-tanda atau ciri-ciri yang baik, artinya di situ misalnya tidak ada bercak karat, nah itu masih bisa. Namun secara lengkap, secara rinci nanti akan kita bahas di tampilan berikutnya. Seperti itu ya Sadam. Yang lain ada pertanyaan? Pak. Ya, gimana Tommy? Ada pertanyaan apa? Pak, saya pernah melihat ada elektroda dengan 5 digit angka, Pak. Elektroda dengan oh iya. Angka. Ya, elektroda dengan 5 digit angka. Nah, elektroda dengan 5 digit angka itu biasanya itu digunakan untuk kekuatan tarik lebih dari 100.000 PSI seperti itu, ya. Jadi kalau yang umum kita gunakan itu kan 60.000 PSI, 70.000 PSI, ada juga yang 80, ada yang 90 seperti itu. Tapi yang paling lazim kita gunakan kan yang 60 dan 70.000 PSI kecepatan tariknya. Itu ya Tommy. Iya, Pak. Gimana? Jelas apa belum? Jelas, Pak. Oke. Baik, terima kasih. Bapak lanjutkan lagi ke slide berikutnya. Kenapa kalian penting mempelajari pengelasan 3G ini? Nah, karena di luar sana kita sering melihat proses pembuatan konstruksi atap. Nah, itu menggunakan baja. Kemudian gambar yang satunya lagi ini adalah proses pengelasan lambung kapal. Nah, ini posisinya adalah posisi 3G juga, seperti itu. Nah, terlebih, kita di Kalimantan Timur ini sekarang sedang direncanakan untuk menjadi ibu kota negara. Nah, maka dari itu seorang welder tentunya harus lebih berkreatif lagi dalam harus bersemangat juga dalam mempelajari terkait dengan proses pengelasan.
melaksanakan take wheel. Yang pertama, menyiapkan sebuah welding gig atau mistar geser dan alat bantu lainnya. Yang berikutnya, menyiapkan 2 lembar plat ukuran 350 mili atau 35 cm. Lanjut, menentukan lebar root gap. Kalau pada video yang Bapak tampilkan di awal, tadi ada root gap itu menggunakan elektroda bekas yang sudah tidak terpakai. Dan yang terakhir, jangan lupa membersihkan tempat kerja. Ada pertanyaan yang mungkin akan disampaikan? Silahkan. Sebelum Bapak masuk ke tugas diskusi, ya, maka ini Bapak keluarkan dulu. Nah, di sini nanti akan Bapak tampilkan video, ya, akan Bapak tampilkan video. Kemudian diskusikan tayangan video tersebut terkait sisi negatif dan positifnya. Tulislah hasil diskusi kelompokmu, kemudian besok atau pertemuan yang akan datang, nah nanti Bapak periksa, terus kemudian presentasikan masing-masing di depan kelas. Kemudian tulislah bagaimana tanggapan kelompok yang lain terkait dengan video yang akan Bapak putar ini. Untuk minggu depan, nah kita akan lanjutkan materi pada saat proses pengelasan rootnya, ya, proses penembusannya. Dari materi hari ini, apa yang bisa kalian ambil kesimpulan? Coba Jamil, ketua kelas, apa kesimpulannya apa? Iya, baik. Kalau pada saat proses pengelasan itu harus memakai peralatan safety yang lengkap biar selamat, biar tidak ada kecelakaan kerja. Baik, seperti itu ya. Yang lain silahkan. Siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Baik, Bapak bantu dalam pembelajaran hari ini. Tadi sudah disampaikan oleh Jamil bahwa pada saat melakukan proses pengelasan itu harus menggunakan safety yang lengkap. Baru yang kedua, penggunaan elektroda itu harus sesuai dengan benda kerjanya, dengan posisinya, kemudian dengan trafonya, seperti itu kan. Kemudian lagi trafo dibedakan menjadi berapa tadi? Berdasarkan arusnya ada arus AC, ada arus DC. Kemudian DC itu dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi berapa tadi DC? Menjadi 2. Ada trafo DC pada mesin las itu ada 2. Ada mesin DC positif, ada mesin DC negatif. Seperti itu. Kemudian lagi pada saat merakit, ya, perakitan trafo las, nah itu harus betul-betul diperhatikan kabelnya. Kabelnya diperhatikan, jangan sampai kabel yang akan kita pasang itu terkelupas. Kemudian lagi ada kabel yang masih tergulung, itu tidak diperbolehkan. Kemudian lagi saat take wheel, nah, itu jarak yang diperbolehkan untuk masing-masing titik itu adalah berapa tadi? 15 cm. Nah, baik. Sebelum kita akhiri, silahkan Jamil dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih kalian semua. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat untuk diri kita, bermanfaat untuk keluarga kita, juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu ya. Baik, hati-hati, selalu jaga kesehatan, laksanakan protokol kesehatan baik itu di rumah maupun pada saat keluar dari rumah. Terima kasih sekali lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.